Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bravo Karna dan kita masih akan berbincang mengenai sejarah kebangsaan Indonesia. Dan kita akan berbincang nanti bersama Bapak Damai Hari Lubis, SHMH. Beliau seorang sekretaris Dewan Kehormatan DPP KAI, dan yang kedua di sebelah kanan saya Bapak Batara Hutagalung, peneliti sejarah kebangsaan Indonesia. Selamat datang Pak Batara, sehat-sehat? Alhamdulillah. Pak Damai, mudah-mudahan sehat keduanya. Dan pertama saya akan ajukan beberapa pertanyaan atau diskusi. Kita akan diawali dengan perbincangan kita dengan Bapak Damai Hari Lubis. Pak Damai Hari Lubis, tentu sebagai Sekretaris Dewan Kehormatan DPP KAI, tentu sudah melihat konstelasi politik hukum saat ini yang berada di negara kita ini. Apa yang bisa disampaikan dalam perbincangan? Mohon maaf, mungkin saya tambahkan KAI itu singkatan dari Kongres Advokat Indonesia. Ya. Oke. Ya, silakan Pak. Konstelasi politik kalau dengan poin yang akan dibahas ini tentang pengkhianatan konstitusi, sebetulnya kata khianat itu adalah ekstrim, ekstremis, penjahat. Sementara yang mengamandemen, mengesahkan amandemen tersebut adalah para wakil rakyat yang seharusnya menjaga kelestarian daripada Undang-Undang Dasar 45, dikarenakan tidak terpisahkan daripada ketentuan kalau keberatan dinyatakan sila itu ada dalam pembukaan tentang Pancasila. Nah, itulah sebagai sumber dari hukum nasional. Kita bicara itu sumber hukum nasional, tentu kita harus berdasarkan asas legalitas. Di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 atau mungkin terbalik ya, tentang kedudukan sistem perundang-undangan kita, itu nyata-nyata dinyatakan bahwa Pancasila adalah sumber hukum nasional. Itu jelas. Jadi bukan cuma teori Pancasila harga mati saja, itu sudah diundang-undangkan supaya tidak ada debatable. Apakah itu Pancasila yang dalam pembukaan pertama itu kok nggak ada kata-kata sila? Nah, itu kan repot kita, ya kan? Nah, setelah dikeluarkan itu kan menjadi ketentuan 1, ketentuan 2, ya kan sama aja dengan Pancasila. Ada 5 sila diambil daripada pertama di pembukaan UUD 45. Nah, itu adalah bagian dari sistematik. Karena kita mengakui ini UUD 45 adalah penjabaran daripada Pancasila. Karena itu memang posisinya teratas, ya memang jadi sumber. Tidak boleh bergeser daripada itu. Nah, kalau ada yang digeser-geser sehingga teori tujuan bernegara dalam pembukaan Undang-Undang 45 tentang mensejahterakan, mencerdaskan dan semuanya dalam teori tujuan negara versi Indonesia itu ada di pembukaan alinea keempat. Itu tidak akan tercapai. Nah, permasalahan tadi kalau kita bilang kudeta itu dipakai sekarang ini. Secara konstitusional itu ius constitutum, hukum yang harus berlaku dan sah dengan suara 2/3. Nah, permasalahannya kalau kita mau sebut itu sebagai keliru aja kalau menurut saya, kekeliruan anggota legislatif. Jadi udah kacau memang ini, jadi berantakan akhirnya. Ada yang seseorang menjabat legislatif, dia juga menjabat yudikatif. Padahal kan fungsi itu berbeda-beda. Bagaimana dia pengawasan? Dia wakil rakyat mengawasi eksekutif, yudikatif, atau tempat mengadu. Dia sendiri adalah legislatif, dia sendiri adalah yudikatif. Ini ada kejadian. Itu yang memberhentikan Anwar Usman itu kan orang DPD. DPD itu kan bagian dari legislatif. Jadi udah kacau ini memang. Nah, harus ada ini sebagai pendobrak
untuk meluruskan ini. Mhm. Kembali lagi ke UUD 45. Mhm. Dari Undang-Undang 2002 itu harus dikembalikan. Mhm. Mhm. Nah kebetulan kan ada partai ini Mhm. yang mendukung. Nggak tahu nanti nih setelah menang nih, kita sebut aja lah Partai Gerindra. Mhm. Ya kan tentu bosnya Pak Prabowo udah menjadi presiden. Mhm. Ini sebetulnya peluang bagus. Mhm. Nah cuma permasalahannya apakah Prabowo konsisten nanti setelah jadi presiden? Mhm. Karena itu suara partainya tentu seizin beliau, kan seperti itu. Ya. Nah, jadi kita harapkan pelurusan kalau menurut saya. Kalau bilang hianat, dia suara terbanyak Mhm. mengesahkan amandemen 2002 itu. Nah, tapi tadi kalau sudah seperti itu tidak seperti Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Tapi memang dia berdasarkan Undang-Undang 2002. Kita juga malas mempelajari itu undang-undang sebetulnya. Cuma ya beginilah prakteknya. Mungkin inilah nih akibatnya seperti ini. Legislatif juga, yudikatif juga, dan lain-lain yang kita lihat ini. Karena udah menyimpang dari Pancasila, walaupun teriakannya Pancasila, UUD 45 harga mati. Mhm. Kalau menurut saya itu mati harga. Demikian Kang. Ya, ya. Sebelum kita masuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45, kita akan lihat dulu apa sih pengertian konstitusi, Pak Batara. Ya. Ini menurut Casey Ware, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur memerintah dalam pemerintahan satu negara. Sedangkan menurut Herman Heller, konstitusi lebih luas daripada undang-undang dasar. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga bersifat sosiologis dan politis. Jadi kita lihat di sini bahwa apa yang disebutkan oleh Herman dan Casey Ware tadi, konstitusi ini tidak hanya Undang-Undang Dasar 45 atau Undang-Undang Dasar, tapi di bawahnya pun itu adalah bagaimana cara mengatur satu ketatanegaraan. Nah, bahkan kita tahu bahwa ada beberapa negara, tidak banyak seperti Israel dan Inggris tidak punya konstitusi, tapi tertulis. Ya, tidak punya konstitusi tertulis. Tapi mereka bisa mengatur negara ini dengan benar. Jurisprudensi. Ya. Nah, tadi sedikit sudah dikatakan bahwa oleh saya dan oleh Pak Damai tadi, ini adalah pengkhianatan terhadap konstitusi. Dan bisa lebih kita katakan bahwa kudeta konstitusi sudah terjadi sekarang ini. Dan Pak Batara bisa memaparkan lebih jauh terhadap kita, untuk kita semua, untuk pendengar Bravos dimanapun berada, bagaimana itu bisa terjadi kudeta konstitusi. Silakan Pak Batara. Ya, baik. Terima kasih Kang, karena pemirsa, terutama mungkin yang generasi muda, mungkin tidak mengetahui bahwa Republik Indonesia ini sudah beberapa kali memiliki undang-undang dasar yang berbeda-beda. Dan memang undang-undang dasar pertama itu digagas pada bulan Juni tahun 1945, ketika itu masih di bawah pendudukan tentara Jepang. Jadi dalam penyusunan itu masih dalam suasana perang. Mungkin perlu dijelaskan dahulu bahwa Undang-Undang Dasar 45 asli yang disahkan pada 18 Agustus 1945 dan kemudian disempurnakan, itu terdiri dari 3 bagian yang tidak terpisahkan, yaitu yang pertama pembukaan yang terdiri dari 4 alinea, di mana di alinea keempat itu terdapat 5 kalimat yang kemudian dinamakan sebagai Pancasila. Walaupun nama Pancasila sendiri tidak muncul satu kali pun di dalam pembukaan atau dalam Undang-Undang Dasar maupun dalam penjelasan. Kemudian juga di dalam penjelasan ini yang paling penting,
yang sudah dihapus di Undang-Undang Dasar 2002. Ini penjelasan yang sangat penting, tetapi pertanyaan pentingnya adalah mengapa dihapus total. Jadi timbul kecurigaan. Karena di dalam penjelasan itu dijelaskan mengenai tujuan mendirikan negara ini. Kemudian juga ditulis di situ, pertama harus diketahui dalam suasana apa satu pasal, satu ayat itu dibahas dan dicantumkan. Artinya di sini harus diketahui sejarahnya. Ada sejarahnya. Mengapa ayat-ayat itu dalam pasal-pasal dicantumkan? Itu ada sejarahnya. Nah, jadi kalau memang sekarang ini boleh dikatakan buta sejarah, karena memang sejak Orde Lama itu sejarah diputar balik, direkayasa, bahkan dipalsukan, sehingga generasi sekarang tidak lagi mengetahui sejarah yang sebenarnya. Jadi selain itu dalam penjelasan juga dijelaskan bahwa selain undang-undang dasar, undang-undang tertulis, ada undang-undang tidak tertulis, ya. Nah, jadi seperti tadi dijelaskan oleh Kang Karna, dua negara tidak memiliki written constitution, artinya konstitusi tertulis, yaitu Inggris dan Israel. Jadi mereka itu berpatokan pada jurisprudensi, pada putusan-putusan sebelumnya. Nah, jadi ini satu hal untuk mengingatkan bahwa jangan terlalu ngotot bahwa memang undang-undang dasar itu tidak sakral, ya. Tetapi juga memang disebutkan bahwa ada perubahan-perubahan, ya, bisa dilakukan amandemen. Nah, itu beberapa hal penting mengenai harus diketahui bahwa Undang-Undang Dasar yang disahkan tanggal 18 Agustus tahun 1945 terdiri dari 3 bagian yang tidak terpisahkan. Ini harus dicamkan. Dan juga disebutkan di situ harus mengetahui sejarahnya. Pertama, dalam situasi apa waktu itu? Yaitu situasi perang. Ya, jadi masih di masa pendudukan tentara Jepang. Ya. Oleh karena itu ya, disebutkan mengenai di dalam pembukaan alinea pertama disebutkan kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Itulah disebutkan kan, itu kaitannya bahwa negara ini atau yang didirikan tahun 1945 ini pernah yang pendahulu-pendahulunya kerajaan-kerajaan kesultanan-kesultanan pernah dijajah. Oleh karena itu muncul kalimat kemerdekaan. Ya. Nah, kemudian itu mungkin sedikit ilustrasi mengenai 3 bagian tersebut. Kemudian pertanyaan Kang Karna mengenai kudeta konstitusi. Harus diketahui juga oleh generasi muda bahwa kudeta konstitusi pertama artinya mengabaikan undang-undang dasar yang disahkan oleh mereka sendiri 3 bulan sebelumnya, mereka sendiri yang melanggar. Kalau boleh disebutkan secara spesifik, dalam buku autobiografi Ahmad Subarjo, Menteri Luar Negeri pertama tahun 45, menulis autobiografi yang ditulis dengan subjudul Silent Kudeta Syahrir. Artinya kudeta senjap dari Syahrir. Tetapi Syahrir tidak sendiri. Bahwa yang menyetujui perubahan total itu adalah Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, dan Syahrir waktu itu sebagai Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat. Latar belakangnya cukup panjang, tetapi singkatnya bahwa pada awal November tahun 1945 itu Kabinet Republik Indonesia pertama, Kabinet Presidensial dibubarkan, dan kemudian tanggal 14 November tahun 1945 hanya dengan kesepakatan 3 pendiri negara dan bangsa ini, itu dari kabinet presidensial tiba-tiba dirubah menjadi kabinet parlementer, di mana Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri pertama. Jadi tidak ada lagi pembahasan dan sebagainya, hanya di fait accompli masyarakat, karena memang pada waktu itu mungkin kalau saya tidak salah baca, pada waktu kemerdekaan Indonesia tahun 1945, angka buta huruf, buta aksara Latin itu mencapai di atas 90%, bahkan dikatakan 95% buta aksara Latin. Memang ada aksara Jawa, ada aksara Batak dan sebagainya, tetapi aksara Latin.
Jadi mereka tentu tidak mengetahui sama sekali, dan tentu juga tidak di seluruh daerah karena waktu itu belum banyak radio di daerah-daerah, apalagi handphone dan sebagainya. Jadi mereka sama sekali tidak mengetahui di daerah-daerah, apalagi di pedalaman Kalimantan, Papua, tidak mengetahui perkembangan bahwa sudah ada Republik Indonesia, sudah ada Undang-Undang Dasar dan sebagainya dan sebagainya. Ya, nah ini masalah besar sampai sekarang karena kalau tidak salah tingkat pendidikan di Republik Indonesia tahun 2024 ini sekitar 60% itu hanya tamatan SD dan SMP, ya. Walaupun mereka bisa baca dan tulis, apakah mereka mengerti itu? Nah, jadi secara singkat, kudeta konstitusi pertama terjadi tanggal 14 November tahun 1945. Tidak sampai 3 bulan setelah disahkan. Jadi demikianlah mungkin sedikit gambaran bagi Republik Indonesia telah memiliki beberapa undang-undang dasar, dan yang terakhir itu adalah Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Serikat. Nah, jadi hal-hal ini semua sudah pernah saya uraikan panjang lebar dan mungkin sudah cukup dipahami. Ya. Nah, oleh karena itu saya kembalikan ke Kang Karna. Silakan, Kang Karna. Baik, terima kasih Pak Batara. Ya, kita tadi sudah mendengar banyak dari Pak Batara, dan pendengar Bravos juga sudah mengetahui bahwa kudeta konstitusi ini sudah terjadi pada tahun 1945. Dan yang disinyalir sekarang terjadi lagi. Nah, menurut Pak Damai Harilubis, apakah memang benar terjadi sekarang ini kudeta konstitusi? Jadi yang berbicara mengenai kudeta konstitusi bukan hanya kita, tapi ada beberapa kalangan di luar sana pun mengatakan seperti itu. Nah, akan berkuat. Ya, menurut Pak Damai Harilubis seperti apa itu? Jadi begini, kita bicara dari awal bahwa sebuah politik keputusannya, diskresinya Bapak Founding Father dulu, pendiri bangsa ini, tentu ada sejarah. Kalau dalam Islam itu disebut asbabun nuzul, enggak ujuk-ujuk tercipta itu undang-undang. Pastinya ada pembicaraan di meja bundar atau di meja 4 segi sehingga tersusun itu. Enggak mungkin ujuk-ujuk. Ya. Nah, jadi pasti ada. Jadi politik, kemudian hukum, karena itu kan menjadi hukum tata negara, mengakar kemana-mana. Jadi tidak terlepas politik, hukum dengan sejarah, Ya, tentunya Ya. pasti itu pasti. Nah, sekarang saya mau berbicara tentang deskripsi dari saya tentunya sebagai orang hukum adalah dalam konteks berpikir, perspektif berpikir saya adalah dengan ilmu hukum. Itu sebetulnya itu sudah kudeta 3 kali. Cuma kita nggak mau, saya nggak ke belakang, biarlah Bapak tadi. Saya hanya 2002. Nah, dalam konteks hukum pidana, karena politik tidak boleh terlepas daripada hukum. Nggak boleh sewenang-wenang, tetap sumbernya adalah hukum. Rule of law. Jadi dalam konteks pidana ada istilah fiksi hukum, atau dalam bahasa Latinnya presumptio iuris de iure. Seorang yang tidak lulus SD, tinggal di atas perbukitan gunung, nggak pernah ke kota kecamatan pun, apalagi kabupaten, kota atau provinsi atau Monas. Dia dianggap tahu bahwa ada sebuah ketentuan hukum telah diberlakukan dengan sanksinya. Nah, sekarang bagaimana dengan orang anggota DPR? Dia patut dihukum. Jadi sebetulnya itu kudeta. Saya cuma memperhalus, sudah simpang siur, udah kusut, Kang. Udah kusut. Ya kan? Sebetulnya kalau hukum ditegakkan, karena itu kan dimulai dari pada pertimbangannya adalah konsep politik tadi. Kembali, politik tidak boleh melanggar hukum. Fiksi hukum, anak SD pun harus dihukum. Oh, lalai kulfa dalam ilmu hukum pidana itu juga bisa dihukum. Apalagi itu kesepakatan sengaja.
sebetulnya itu udah makar atau anslag dalam bahasa Belandanya anslag. Cuma ini udah kusut. Sementara orang-orang tersebut adalah anggota dewan dan desa memutuskan dengan hak voting. Jadi ini ada yang salah. Rumusannya makanya kalau benar-benar mengikuti Undang-Undang 45, tapi jangan yang dikebiri seperti 2002 ini. Itulah akhirnya ada anggota legislatif, dia juga yudikatif. Diri dia mengawasi diri dia. Itu kan udah nggak nalar sehat. Tapi tetap berlaku. Dalam konteks keberlakuan hukum, dia sah menyidangkan suatu perkara, menghukum ketua pengadilan. Kita sebut aja MK umpamanya, ya. Dia bisa putusannya. Jadi gimana? Jadi udah kusut. Ini harus benang merahnya nih harus dicari semua. Ya kan? Kalau konsep tadi sesuai hukum berlaku itu kudeta, makar dilakukan oleh orang-orang yang patut dihukum. Anak SD tinggal di gunung, nggak lulus, harus tahu fiksi hukum, presumptio iuris de iur. Apalagi mereka, kan hukum kan harus equal, jadi dia kan harus dihukum. Tadi saya nyatakan udah lalai seluruhnya. Sebetulnya itu kalau kita tarik sejujurnya itu kudeta konstitusi adalah makar, tapi yang melakukan sah karena dia wakil rakyat dan sudah berlaku. Nah sekarang ini kan kita mau kembali lagi, ya, makanya jangan bilang Pancasila harga mati, tapi mati harga mereka bikin, gitu loh Kang. Terima kasih Kang. Mudah-mudahan dipahami ya Kang ya. Ya paham, saya paham. Dan tadi disebutkan benang merahnya harus kita cari, dan menurut saya benang merahnya itu sudah kelihatan sebetulnya sekarang ini. Dan titik pangkalnya dari benang merah itu adalah parlemen. Betul. Nah, jadi kita langsung aja benang merahnya ke parlemen yang merubah Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Dasar 2002 atas kesepakatan di parlemen. Kalau kita lebih dalam lagi, ada sebuah persekongkolan, ada sebuah konspirasi. Harus dihukum semuanya Kang. Oke. Nah, konspirasi bisa bernilai positif atau negatif, kan? Jadi yang jelas ada konspirasi di sana. Dan itu sudah terjadi sekarang. Sudah terjadi sekarang dengan keputusan MK seperti yang kita sudah tahu, dan hasilnya seperti apa kita sudah tahu. Presiden dan wakil presiden sudah diangkat, sudah ditetapkan, dan itu keputusannya final dan mengikat. Jadi kita tidak bicara lagi ke sana karena keputusannya sudah final dan mengikat. Nah, saya tidak tahu apa kekhawatiran saya. Kekhawatiran saya ini akan dijadikan, apa yang terjadi sekarang ini akan dijadikan jurisprudensi ke depan. Ke depan untuk pilkada dan untuk pemilu-pemilu berikutnya, gitu kan. Nah, kalau itu terjadi, jurisprudensi yang tadi dikatakan di Inggris dan di Israel dia tidak punya konstitusi secara tertulis, mereka hanya mengacu kepada jurisprudensi. Nah, kalau ini kita punya konstitusi tapi mengacu kepada jurisprudensi. Jurisprudensi dikhawatirkan. Yang saya khawatirkan seperti itu. Tapi ada konsep kita buang itu bisa, ada nanti. Ya. Saya dikasih kesempatan lagi. Nah sekarang apa? Karena benang merahnya tadi sudah kelihatan. Titik pangkalnya itu adalah tadi perubahan Undang-Undang Dasar 45 menjadi Undang-Undang Dasar 2002 dan mengakibatkan sengkarut seperti ini. Overlapping. Ya, overlapping bahasa halus tapi sengkarut lah kalau saya katakan. Nah, kusut seperti sekarang ini. Kusutnya di mana? MK tidak bisa memutuskan yang benar-benar netral, adil. Betul. Ya kan? Kalau dia memutuskan adil, kedua belah pihak win-win solution, tentu ada jalan pada saya. Tapi MK tidak mengatakan seperti itu atau tidak mengucapkan. Pasti
karena tidak ada payung hukum tapi dia harus memutuskan netral, dibuatlah win-win. Itu bisa sebetulnya MK Bisa, kalau mau di bisa. situ. Nah, saya tanyakan kembali ke Pak Damai Harilubis. Ya. Nanti saya tanyakan juga kepada Pak Batara. Nah, kekhawatiran saya kira kekhawatiran masyarakat Indonesia ini akan dijadikan jurisprudensi pada keadilan berikutnya di mata hakim, dijadikan jurisprudensi. Keadilan semu. Apa yang harus kita lakukan? Jadi begini, menurut Undang-Undang Dasar 45 yang berhak merancang, mengesahkan itu kan eksekutif, yaitu Presiden RI, dan legislatif. Nah, peran legislatif ini karena dia memang adalah pembuat, pengesah, dan bisa memanggil, bisa menegur, bisa menasihati eksekutif maupun yudikatif. Sehingga jalan satu-satunya adalah kembali untuk mencegah jurisprudensi tadi Kang ya, kembali kepada UUD 45 asli. Sebelum 2002 ini kita nggak bicara ke belakang, nanti jadi debat table panjang, ya kan? Kita batasi karena ada seorang tokoh yang saya kagumi menyatakan sudah cukup ini Pancasila ini, ya walaupun dia bukan bidang hukum tapi ngerti hukum dan menguasai ilmu agama, adalah seorang tokoh besar. Udah cukup ini, udah bagus. Pancasila ini, Undang-Undang 45 ini sudah bagus. Nah, saya nunut. Nah, jadi ini harus kembali ke UUD 45 Kang, supaya jurisprudensi MK yang baru kemarin kita nggak usah buka, itu hanya bagian daripada residu ampas sejarah. Dulu pernah begini, tahun 2024. Ya. Jadi hanya sebagai sejarah. Jadi ini dikembalikan, maka tidak terjadilah itu menjadi jurisprudensi. Mungkin saya kalau baca Akang nih mungkin ini menghadapi pilkada Kang ya, bisa dipakai gitu ya Kang ya. Nah itu supaya nggak dipakai, itu kita ada kesempatan Partai Gerindra selaku pimpinannya, ketua umumnya adalah bakal dilantik menjadi presiden, pernah juga berjanji, kita baca juga media bahwa Gerindra itu pro kepada kembali ke UUD 45. Ini kan kesempatan, ya kan? Nah, jadi bahwa presiden yang 2024 nanti ini bisa mengukir sejarah baru, menghilangkan yang ketakutan daripada publik. Sebetulnya bukan ketakutan Akang aja kan, ketakutan saya juga, ketakutan publik banyak, bahwa itu bisa dijadikan jurisprudensi sehingga meninggalkan tadi sila keempat daripada UUD 45. Sebetulnya kan meninggalkan itu jadi rusak. Dikatakan sebagai sumber hukum nasional oleh undang-undang tentang tadi sistem perundang-undangan negara Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Di situ dinyatakan jelas-jelas Pancasila adalah sumber hukum nasional. Nasional itu kan banyak, hukum adat atau apa bisa dijadikan ini. Kalau di Papua masih berlaku. Itu semuanya pokoknya direkomendasi oleh Pancasila. Nah, ini harus dikembalikan dulu Kang. Itu cuma satu-satunya jalan. Betul-betul patuh, bukan katanya doang, bukan teriaknya doang. Kembali dulu UUD 45, otomatis tunduk kepada sejarah tadi. Di bagian preambul tadi yang ada katanya nggak ada tulisan sila. Itu kan sebuah ketentuan. Bisa diambil, dikeluarkan dari sana menjadi sila. Ketentuan 1, ketentuan 2. Cuma nomenklaturnya hanya terserah gitu. Batasannya jelas itu ada 5 poin. Mau dibikin koma kek, mau dibikin titik kek, mau dibikin A, B, C, D, E. Cuma kan kita jadi menyimpang dari Bapak Soekarno, Pancasila. Ya kan buat apa memperdebatkan itu? Yang jelas ada 5 poin itu. Terserah dah, ya kan? Jadi kadang-kadang Kang ada orang yang berdebat nggak ada dikatakan di situ Pancasila. Itu ada 5. Ketentuan yang 5. Pancasila. Butir 5 poin tertinggi. Apa kek? Tapi kan kita udah sepakat. Itu namanya Pancasila. Jangan yang debatable, yang permasalahan yang nggak karuan. Iya kan? Nah, jadi itulah kalau betul-betul ke situ. Berarti dulu kan kita masih ingat juga atau P4 ya kan? Itu adalah sumber dari segala sumber hukum. Ini adalah penjabaran dari Pancasila. Kan gitu. Itu betul sebetulnya. Nah, sekarang kan udah ada badannya udah beda tuh, udah nggak ada P4 ya. Nah, saya dulu masih ngalamin tuh P4 25 jam, 40 jam, 60 jam, 120 jam kalau nggak salah. Nah, dibingungkan cukup.
Ya, ya, ya. Saya tangkap tadi apa yang disampaikan Pak Hari Lubis, Pak Damai Hari Lubis. Itu kan dari trias politika. Tadi sebutkan bahwa Montesquieu. ada Montesquieu. Itu ada eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Itu kalau berjalan normal. Ya. Kalau berjalan normal itu tidak saling kooptasi, itu pasti beres. Nah, kalau sekarang kan kelihatannya tidak. Parlemen ini hampir dikuasai sepenuhnya oleh eksekutif. Begitu juga dengan legislatif dikuasai oleh eksekutif. Jadi kalau kita bicara tadi kembali ke Undang-Undang Dasar 45 pada saat sekarang ini, itu kelihatannya kok agak sulit dilaksanakan. Dan kita sudah setahun yang lalu kita sudah berbicara kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Itu pun tidak didengar. Dan kabarnya Pak Batara, Pak Damai Hari Lubis itu dalam satu grup yang membicarakan khusus masalah itu. Ya. Itu ada 300 anggota. Itu pun masih banyak pro kontra. Ya. Ada tiga kelompok. Ada tiga kelompok. Jadi artinya kalau kita sekarang ujuk-ujuk menyarankan kepada legislatif, kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45, gitu kan? Itu kok rasanya mustahil akan dilakukan. Nah, menurut Pak Batara, sekarang ini dengan dengan pemerintahan sekarang ini masih dikuasai oleh Bapak Presiden Jokowi, dan sudah pasti legislatif juga ada di bawah kungkungannya atau PDIP lah di sana gitu kan. Jadi seyogianya apa yang harus dilakukan di awal ini sebelum pemerintahan berganti, apa yang harus dilakukan? Ini sebagai saran tindak saja kepada para pemimpin, pada elite. Silakan Pak Batara. Ya, terima kasih Kang Karna. Ini menyambut tadi yang diuraikan oleh Bapak Hari Lubis. Pak Hari tadi menyampaikan, dan kita sebenarnya semua masih mengingat kampanye Pilpres 2019 ya, yang mendengung-dengungkan itu Prabowo dengan Partai Gerindranya dengan lantang menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Yang dimaksud di sini jelas kalau kita bedakan, ada Undang-Undang Dasar 45, ada Undang-Undang Dasar 2002. Tetapi yang menjadi rancu di sini adalah karena mereka penggagas Undang-Undang Dasar 2002 menamakan ini sebagai Undang-Undang Dasar 45. Nah, oleh karena itu kita harus membedakan, harus menyebut apakah Undang-Undang Dasar 45 kalau dalam pengertian umum dan Undang-Undang Dasar 2002. Tetapi mungkin perlu penjelasan. Nah, jadi secara singkat saja saya termasuk yang menggarisbawahi, kalau gitu menurut saya simple. Yang disahkan pada 18 Agustus 1945 itu adalah Undang-Undang Dasar 45 asli. Sedangkan yang disahkan bulan Agustus tahun 2002 tetapi dinamakan Undang-Undang Dasar 45, maka itu adalah Undang-Undang Dasar 45 palsu. Supaya jelas penggarisannya. Namun kita melihat begini, apa artinya janji kampanye? Ya, kita ingat ya, terus terang saja 2014 ketika pertama kali kampanye, berapa puluh janji waktu itu calon Presiden Joko Widodo, ya, akan tidak sosial, segala macam, dan kontrak politik dan sebagainya, ya, tidak mungkin hanya 1 atau 2% yang diwujudkan. Nah, jadi kalau orang sekarang mau janji apapun, ya, itu hanya merupakan angin surga, karena faktanya begini, Prabowo setelah 2 kali dikalahkan oleh Jokowi, ternyata 2019 bersedia menjadi pembantunya orang yang mengalahkan dia. Nah, jadi dia duduk di dalam eksekutif, ya. Tetapi saya, mungkin yang lain mendengarnya, saya tidak pernah membaca satu kali pun bahwa ada upaya Prabowo atau Gerindra atau langkah-langkah untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 asli, ya. Nggak tahu kalau yang lain punya informasi yang lain, tetapi yang saya cermati tidak pernah ada.
Pidato khusus gitu nggak ada ya? Iya, jadi khusus langkah-langkahnya atau segala macam. Karena saya termasuk yang berpendapat begini, ya. Karena sekarang ini cukup banyak yang bertahan pada Undang-Undang Dasar 45 palsu karena mereka menikmati misalnya pasal 33 ayat 4 yang membuat mengenai pasal 33 itu menjadi rancu yang dikatakan sebagai liberal dan sebagainya. Ya, kemudian segala macam sudah pernah kita juga bahas, ya. Jadi artinya saya meragukan seandainya pun orang-orang ini memang berkeinginan, tetapi para penikmat yang adalah di belakang dari penyusunan konstitusi baru, apakah mereka setuju? Dan kita semua kan tahu siapa di belakang ini, dalangnya, otaknya dan sebagainya. Sudah cukup dibahas antara lain Bill Clinton dan kawan-kawannya di Indonesia dengan pelaksana-pelaksananya. Nah, kemudian kalau tadi disebutkan oleh Pak Hari mengenai kekhawatiran yang juga disampaikan oleh Kang Karna, kekhawatiran bahwa putusan MK tanggal 22 April yang lalu akan menjadi jurisprudensi, mungkin tidak usah dikhawatirkan untuk pemilu-pemilu yang akan datang kalau ada misalnya kan 2029 dan sebagainya. Tetapi di depan mata ini tanggal 27 November tahun 2024 beberapa bulan lagi ini kalau yang tanggal 14 Februari yang lalu adalah memilih presiden, kepala negara, satu orang kan dan wakilnya. Tetapi tanggal 27 November tahun ini juga akan memilih 545 kepala daerah, 37 gubernur, berapa ratus bupati, 538. ya, dan 90 wali kota. Jadi kalau kita melihat bahwa di sini ada tanda kutip cawe-cawe dari kepala negara. Kemudian permainan dituduhkan kan, permainan dengan KPU, Bawaslu, MK yang semuanya sejalan seolah-olah sudah diatur. Bagaimana kejadiannya nanti kalau bulan November bahwa ini yang dikatakan sejarah terulang kembali. Nggak usah jauh-jauh, tunggu 5 tahun lagi. Beberapa bulan lagi akan terulang kembali peristiwa-peristiwa. Nggak sempat lah ya. Iya, jadi artinya kepala negara masih ikut cawe-cawe karena anaknya, menantunya, ajudan-ajudannya dimajukan untuk jadi calon kepala daerah. Apakah berpangku tangan? Nah, kemudian 545 kepala-kepala daerah incumbent yang masih punya kuasa, apakah tidak akan cawe-cawe? Nah, kemudian bagaimana dengan KPU, ini Komisi Pemilihan Daerah, Bawaslu daerah dan sebagainya. Nah, jadi kalau di sini ada yang mengkhawatirkan mengenai money politik, karena ini kan sudah terbuka sekali. Waktu itu Menko Polhukam Profesor Mahfud MD masih menyatakan pilkada yang lalu 82% calon kepala daerah itu dibiayai oleh cukong. Kemudian kita masih ingat ucapan dari Bambang Susatyo, Ketua MPR, yang beberapa tahun lalu menyampaikan, membuka rahasia bahwa untuk calon ketua partai itu para cukong menawarkan 1 triliun. Calon ketua partai umum. Bagaimana dengan calon presiden? Jadi kalau dikatakan mau menolak money politics, ya mungkin bisa yang di bawah-bawah. Tapi yang di atas bagaimana? Apa bisa dikontrol? Ya, mereka kan bukan mereka yang bagi-bagi 100-200 ribu. Mereka baginya kan triliunan, pelaksana di bawah. Nah, kemudian itu mengenai bagaimana mencegah itu. Kemudian bagaimana untuk mencegah jurisprudensi kepala daerah cawe-cawe dan sebagainya. Nah, jadi saya pikir ini jurisprudensi ini, ya, bukan Kang Karna saja yang khawatirkan. Saya pikir seluruh rakyat Indonesia yang masih mengharapkan keadilan dan kejujuran, saya pikir semua khawatir di sini bahwa akan terulang kembali bulan November. Iya, iya. Sebetulnya pertanyaan saya bukan itu, Pak Batara. Apa yang harus dilakukan oleh, karena sekarang ini pembuat undang-undang ini kita tahu legislatif, dan dengan yang ada sekarang ini masih ada dalam pemerintahan ini belum berakhir. Artinya trias politika di sini, eksekutif, yudikatif,
legislatif itu masih ada dalam satu rangkaian kekuasaan sekarang ini. Apa yang harus dilakukan? Yang kita masih berharap sekarang ini tentunya kepada legislatif. Kalau saya terpikir begini, silahkan kalau mau setuju atau tidak setuju. Karena tadi saya tanyakan kepada Pak Batara tidak menjawab ke sana. Sekarang ini, gitu kan, legislatif ini harus menggunakan haknya, hak angket dia, ya, hak angket dia itu. Tapi bukan hak angket yang tadi melengsarkan Jokowi, bukan ke sana, tapi hak angket supaya konstitusi ini bisa berjalan semestinya. Kita tahu ada 3 dissenting opinion di sana, sudah jelas. Dan yang 5 itu berbeda. Tapi dari 3 dissenting opinion itu sudah jelas tidak setuju dengan cawe-cawe Bapak Presiden Jokowi. Kemudian ada tidak setuju dengan cawe-cawe tadi bansos segala macam. Kemudian ada nepotisme. Di situ kan sudah kelihatan dari 3 ini. Nah, 3 dissenting opinion dari mereka ini itu harusnya terfikirkan juga oleh badan pembuat undang-undang. Bisa jadi referensi maksudnya ya. Ya, karena keputusan MK ini tidak bulat persis. Kalau dalam teknik tidak sinusoidal murni. Kalau dalam bahasa teknik tidak sinusoidal murni. Kalau sinusoidal murni itu tidak akan ada harmonik. Nah, ini tidak bulat dia itu. Artinya pasti ada harmonik yang lain. Nah, dari 3 dissenting opinion itu, 3 itu sudah cukup. Itu sudah mewakili 3/8 dibandingkan dengan 5/8 itu dekat sekali. 3/8 dengan 5/8. Nah, maksud saya, apakah tidak terfikirkan oleh kita semua supaya badan legislatif ini menggunakan hak angketnya untuk membuat undang-undang peraturan baru mengenai KPU, mengenai MK, gitu kan? Dan di situ kita kelihatan di MK, misalnya nih Pak Batara, di situ ada 8 hakim. Salah satu hakim itu Bapak Asrul Sani itu jelas dia itu partisan, anggota DPRD dan pengurus partai. Kenapa kok bisa menjadi hakim? Hakim di situ harusnya netral, berpikirnya itu luas. Itu satu. Kemudian tadi disebutkan di MK itu juga ada salah satu anggota DPD. Nah, seperti itu. Nah, itu harus kita rombak sebelum rezim ini berakhir. Kalau rezim ini berakhir tanpa ada perombakan di situ, artinya jurisprudensi itu bakal datang, Pak. Ya. Silakan, Pak. Ya. Mohon ditanggapi. Ya boleh. Saya? Ya, silakan. Mungkin sedikit begini. Oh, boleh. Jadi yang tadi saya kemukakan bahwa memang saya menyambut yang disampaikan oleh Pak Hari Lubis dan Pak Karna. Tetapi kalau mengenai bagaimana untuk mencegahnya, jadi saya sepakat bahwa dengan banyak pihak yang menyatakan hak angket sangat perlu untuk digulirkan. Bukan untuk mempermasalahkan lagi putusan MK yang lalu, melainkan untuk membongkar kecurangan dan mengambil langkah-langkah agar tidak terjadi lagi. Nah, jadi waktu itu sudah jelas 3 dissenting opinion itu menyatakan, jadi ini agak memang luar biasa, ya. Jadi kalau nanti toh juga disahkan Prabowo sebagai presiden dan Gibran sebagai wakil presiden, Sudah, Pak. ya artinya ini masih debatable. Nah, jadi bukan lagi ini hak angket untuk mengorek-ngorek kesalahan yang sudah lalu, tetapi sekarang sudah melihat bahwa dissenting opinion ini sangat penting untuk dijalankan untuk mencegah yang akan datang. Ya. Nah, jadi kalau yang saya tangkap dari berbagai pendapat, grup-grup dan sebagainya,
intinya adalah itu, mencegah supaya jangan cawe-cawe dari kepala daerah, kepala negara. Ya. Nah, kalau jangan untuk agar tidak terjadi karena masih ada konsep dinasti keluarga yang dinafikan oleh lima hakim konstitusi, tetapi 3 hakim konstitusi juga menyatakan ada dinasti keluarga. Nah, jadi untuk mencegah ini semua, antara lain yang banyak suara sudah tegas agar Presiden Joko Widodo dilengsarkan, ya, agar tidak terulang lagi. Kemudian KPU, Bawaslu dan MK itu komposisinya dirombak ulang dan mungkin dikocok ulang untuk mencari mereka yang betul-betul dinilai oleh berbagai pihak mereka itu akan jujur dan adil. Nah, jadi inilah pendapat saya mengenai bagaimana untuk mencegah agar tidak terjadi jurisprudensi yang di depan mata ini, ya, 5 bulan lagi, tanggal 27 November tahun 2024. Itu pendapat saya, Kang. Ya, silakan Pak Damai. Saya sependapat dengan Kang Karna, kekhawatirannya, poin strongnya khawatiran jurisprudensi dipakai. Saya setuju dengan Bapak ini juga, Bapak Batara Hutagalung, senior politik saya, guru saya juga dalam ilmu sejarah politik. Saya sepaham. Nah, sekarang kan kita bicara refleksi dan solusi. Ya, Ya, ya. kalau mengharapkan dengan Pak Prabowo yang bakal jadi presiden 2024 Mhm, maupun anggotanya, mhm, kita positive thinking. mhm, Beliau mau, mhm. ya, walaupun saya terus terang agak-agak netting, tapi ya positif. Ternyata mau dijalankan. Presiden yang 2024 nanti itu dia belum punya kekuatan hukum untuk mendorong atau menggolkan karena belum menjabat, belum punya hak prerogatif, ya kan? Anggota dewan juga masih yang lama, ya. Nah, cuma yang perlu dipikirkan dengan dissenting opinion itu kita harus sepakat bahwa itu perbedaan itu ada. Mhm. Perbedaan itu sah secara hukum. Kita bicara konteks hukum, ya. Ya. Nah, nanti baru konsep hukum. Apakah kita atau sebelumnya kita apakah sepakat bahwa konsep hukum yang harus dilaksanakan itu adalah kembali kepada UUD 45 Mhm. yang tentunya ada sila-sila yang harus dipatuhi, yaitu sila Pancasila. Kita harus sepakat dulu. Kalau nggak sepakat di situ sampai kita mungkin meninggal hidup lagi juga nggak ketemu. Harus sepakat dulu bahwa Pancasila adalah sumber hukum nasional. Ya. Ini asas legalitas Undang-Undang 12 tahun 2011. Kita harus sepakat dulu. Mhm. Nah, bagaimana kembali ke itu, Mhm. ke konsep kita tadi itu, teknisnya bagaimana kan gitu. Nah, kalau mengharapkan Prabowo, kita positive thinking, beliau mau tapi beliau apa daya, belum punya kekuatan. Nah, jadi memang ini mau nggak suka mau nggak mau, udah ngabaliut, orang Sunda bilang, udah kusut. Jurisprudensi akan digunakan. Hmm. Nah, kembali ke dissenting opinion itu, itulah kalau menurut saya, itulah adalah sebagai cermin bahwa hakim itu boleh melakukan pertimbangan hukum secara jurisprudensi. Karena ada yang dibatalkan dulu tahun 2008, itu bisa jadi jurisprudensi ketika Pilkada Jawa Timur dibatalkan, Kang. Hmm. Nah, terus konsep hakim lagi ada notoire faiten, notorious yang buruk. Hmm. Ketika seorang ada berperilaku buruk, udah dia ngelihat. Hakim itu kan hidupnya di tengah-tengah kita, Kang. Ya. Mungkin juga alat komunikasinya lebih canggih beliau, hakim-hakim itu, karena fasilitas daripada saya. Mungkin kalau Makang sama Ya. dengan Pak Batar atau Hutagalung sama. Kalau mas saya mungkin lebih lengkap dia. Jadi dia tahu tentang notoire faiten ini, bukti yang sepengetahuan umum notorious, nggak bagus. Dia tahu kok perilaku pejabat ini. Nah, ketika dia bisa menggunakan konsep conviction intent, nurani. Asasnya legalitas apa? Karena orang hukum bicara harus berdasarkan asas legalitas. Ada asas legalitasnya di Undang-Undang Nomor 48 tentang kekuasaan kehakiman. Undang-undang mereka sendiri.
Kalau udah jalan terakhir nggak sulit nih, dia pakai hati nurani. Pertimbangan. Keempat apa ya yang perlu dipertimbangkan? Yang tiga tadi nih Kang. Saya fokus nih ketiga ini hakim. Dalam rangka legal opini, amicus curiae. Pendapat publik. Bukan pendapat publik yang sembarangan. Dia masyarakat hukum, dia pemerhati, dia juga ahli hukum. Dan bukan pro dan kontra. Dasar-dasar hukum dari masyarakat ini juga dimiliki mahakim. Iya juga nih bener. Tapi dasarnya ada. Bukan dia sekonyong-konyong ini dia dengerin putusan itu namanya intervensi, nggak boleh. Dia punya dasar hukum. Si masyarakat hukum ini mengingatkan ini loh tadi conviction time gunakan. Notorious, ya kan? Nah kita harus sepakat juga itu bahwa role model itu dimulai dari kepala ikan. Ketika kepala ikan busuk itu dibuang, ini role modelnya role model negatif. Kebohongan yang dilarang oleh dalam buku J.J. Rousseau, Du Kontrat Sosial, udah dilanggar. Ratusan dilanggar. Ada aktivis yang menggugat 66 kebohongan, Kang. Ada lagi jawab anggota dewan, lebih. Itu Pak Adli John yang bilang, nggak tahu ya. Kalau sekarang konsepnya, ya kan? Karena kan kemarin sudah, ya kan, sama politik kan. Itu bagaimana jadi suri tauladannya buruk. Jurisprudensinya pun menjadi buruk. Yang tiga itu kan kalah dengan 5. Ini kalau kita bicara substansial, keadilan juga repot. Keadilan kok dipoting? Maaf ya. Kalau penjahat semua atau disogok atau apa atau kepentingan pribadinya ada di situ dengan oligari apa? Jadi kejujuran bisa kalah dong. Nah ini yang perlu dibenahi. Benahinya kembali kepada Pancasila tadi. UUD 45. Nggak boleh ini. Ibaratnya itu kopi susu, Kang. Ada gula, ada susu, ada air, ada kopi, ada wadah, gelas. Kalau hilang satu itu udah bukan kopi susu. Susunya hilang bukan kopi susu, kopinya hilang bukan kopi susu. Nggak pakai gelas, bukan kopi susu. Itu udah noto air patent. Ya kan? Kopi susu itu pakai gelas panas, walaupun sekarang udah ada yang dingin. Ya kan? Nah, jadi kopi susu itu ada 5. Dihilangin kopinya, udah bukan kopi susu. Susu ini artinya terpisah dengan gula. Kalau yang sekarang ini di kaleng udah ada gulanya, nggak perlu lagi. Berarti kan sudah ada gula tuh ya, gula, susu, kopi, air. Kalau nggak ada air juga bukan kopi susu, permen namanya Pak, Kopiko. Nggak boleh iklan ya. Itu kan benda padat tuh, ya kan? Nah, bukan kopi susu tuh, kopi titik 2 huruf belakang. Nanti saya nggak akang iklan lagi. Nah itu. Terasa kembali kepada UUD 45 asli yang tunduk kepada Pancasila sebagai sumber hukum dari Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 menjalar lagi, beranak kepada Undang-Undang PP sampai peraturan pemerintah, kecamatan tunduk kepada gubernur tunduk kepada bupati, menteri dalam negeri, permen tunduk kepada presiden tunduk kepada undang-undang tunduk kepada UUD 45. UUD 45 tidak boleh melanggar. Pada Pancasila. Termasuk melanggar pasal 4 juga nggak boleh. Ini kan melanggar pasal sila keempat Pancasila ini. Nggak kerekatan yang dipimpin. Presiden bukan oleh MPR. Pilkada bukan oleh DPR. Udah nggak baliut. Cek Sundana mah. Ya, sudah ketangkap apa yang disampaikan udah ya? Pak Dame Insya Harilubis. Allah, sepakat. Ya, jadi Pak Dame Harilubis ini lebih berkeyakinan bahwa negara kita yang sekarang tidak baik-baik saja, bisa dikatakan tidak baik-baik saja, sengkarut, pabaliut dan segala macam sudah kelihatan dari putusan MK kemarin. Jadi Pak Dame Harilubis ini lebih berkeyakinan negara ini akan baik-baik saja kalau kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang disempurnakan untuk disempurnakan Batara. Dan kalau dari sisi Pak Batara, dari awal memang kita sudah berbicara kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Sudah setahun yang lalu kita berbicara seperti itu. Di grup-grup sudah berbicara, gitu kan. Tapi itu sulit dilaksanakan. Dan Pak Batara
sekarang ini lebih berkeinginan atau lebih berkeyakinan bahwa kalau hak angket dari DPR yang masih bertugas sekarang ini adalah Betul, sempat masih belum mau. Merevisi atau membuat peraturan baru mengenai Mahkamah Konstitusi dan KPU. Seperti begitu Pak Batara. Apa ada yang mau disampaikan? Ya, jadi betul, tepat sekali Kang, karena saya sangat yakin. Jadi mungkin bisa disebutkan mereka yang sekarang masih duduk sebagai anggota DPR, sebagian kan tidak terpilih lagi. Ya. Jadi boleh dikatakan dengan satu kalimat, nothing to lose. Nggak ada yang dikhawatirkan untuk kehilangan. Ikhlas. Ya, ikhlas. Nah, jadi mereka di detik-detik terakhir, mungkin masa injury time-nya, tunjukkanlah kejujuran dan keadilan. Dan untuk generasi akan datang, bukan hanya untuk November, tapi untuk selanjutnya, agar ini tidak terulang kembali, ini mereka masih punya kuasa, masih punya kemampuan untuk menggulirkan hak angket. Saya garis bawahi, tidak lagi mengutak-ngatik putusan MK yang sekarang. Tetapi ini sudah dilihat, ini ada yang tidak beres. Bagaimana membereskannya? Mereka masih punya kekuatan, dan mereka untuk itu digaji oleh rakyat, dinamakan wakil rakyat. Oleh karena itu seruan saya kepada anggota dewan yang minta dipanggil terhormat saat ini, jalankan tugas yang Anda semuanya dibayar untuk itu. Ya, jadi untuk generasi yang akan datang, Anda semua masih punya kekuatan dan kemampuan untuk mencegah hal-hal ini tidak terjadi di masa yang akan datang. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan, bahwa bukan lagi untuk mereka yang sekarang ini, tapi untuk generasi mendatang. Terima kasih, Kang. Terima kasih Pak Batara. Pak Damai, ada yang mau disampaikan? Closing statement ya. Ya, silakan. Jadi saya hampir sama dengan senior saya Bapak Batara Hutagalung, bahwa berbuatlah baik ketika masih sempat. Sadarlah yang dulu-dulu. Berbuat baiklah untuk generasi ke depan, masih sempat, suarakan yang keras. Apa yang menjadi hak-hak dan kewenangan, gunakanlah kesempatan ini dengan baik sebelum digantikan atau sebelum selesai masa tugas sebagai Dewan Kehormatan. Karena sejarah mencatat keburukan wakil rakyat, kebaikan atau negatif, positif, semuanya sebetulnya terekam dan di dalam hati para anggota itu sendiri yang pastinya. Kalau masyarakat bisa saja lupa. Demikian menurut saya cukup. Baik, terima kasih Pak Damai, Pak Batara Hutagalung atas diskusi kita yang baru saja kita diskusikan. Demikian pendengar Bravos Radio dimanapun Anda berada. Kita sudah berbincang, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kedua narasumber saya ini bisa menambah wawasan, menambah hasanah berpikir, dan menambah pengetahuan sedikit politik tentunya, dan apa yang harus dilakukan berikutnya oleh yang terhormat Dewan Perwakilan Rakyat yang duduk di lembaga atau di kursi kehormatan di sana. Kita akan jumpa di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.